Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, insyaallah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu bisa pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdini rusdi wa ahdini hasanah nafsi wa bi'izni lana fi awwali Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Hafiza, izin umroh. Yang lain masuk semua. Aisyah? Oh, Aisyah lagi di kamar mandi. Ya. Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Iya. Sudah makan siang semua? Makan siangnya sama apa? Tempe, buncis, sama tetelan. Oh, asem berarti, asem-asem. Iya, enak no seger. Ya, alhamdulillah. Sudah makan siang semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Karena hari ini kalian belajar di multimedia, kalian memakai Chromebook. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang perlu kita sepakati di awal? Ada yang mau usul, tunjuk jari? Memperhatikan Bu Desi ya. Tidak membuka aplikasi lain ya, oke. Ada lagi? Mengerjakan tugas dengan baik dan teliti. Ada lagi? Apa kira-kira? Aktif dalam pembelajaran. Ya, ada lagi? Cukup? Sudah. Ya. Nah, kita akan belajar tentang listrik statis. Akan ada 3 pertemuan. Yang pertama, ya, tujuan pembelajaran yang pertama, ada yang bisa membantu membacakan? Ya, yang keras. Serta didik mampu menjelaskan tentang listrik statis dan menganalisis fenomena gejala listrik statis terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Yang kedua, ada yang mau bantu bacakan? Ya. Serta didik mampu menjelaskan tentang hukum Kolom. dan menganalisis bagaimana daya statik kerja antara dua muatan. Ya, terima kasih. Yang ketiga, ada yang mau bantu? Oh iya, iya. Serta didik mampu menjelaskan proses terjadinya petir dan menganalisis daya yang petir. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bu Desi sedikit batuk ya. Jadi terima kasih atas bantuannya membacakan. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, belajar tentang listrik statis dan fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di pertemuan kedua kita akan belajar tentang hukum kolom. Yang ketiga, kita akan belajar tentang proses terjadinya petir dan tips mengantisipasi bahaya petir. Apa hubungannya petir dengan listrik statis? Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Atom ya. Ada yang bisa menjelaskan gambar atom ini seperti apa? Itu ada positif negatif itu apa? Positif itu Ya. Oke, ya. proton neutron, yang negatif elektron. Ya, yang positif itu proton. Terus yang enggak ada tandanya apa? Neutron Neutron. Itu berada di mana? di inti atom. Di inti atom. Lalu ada elektron yang mengorbit ke inti atom. Itu ya. Kalian sudah belajar ini di kelas berapa? 7? Kelas 8? Iya, di kelas 8. Semua masih ingat ya? Nah,
Nah, betul ya tadi yang kalian sampaikan ya. Jadi inti atom atau nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Lalu di sekelilingnya itu ada elektron yang mengorbit. Nah, atom itu kita lihat bisa bermuatan netral, bisa negatif, bisa positif. Coba yang dari sini, siapa yang mau memberikan pendapatnya kapan netral, kapan positif, kapan negatif? Netral itu kalau jumlah muatannya seimbang. Ya, seimbang atau sama gitu ya. Ya, terus Terus kalau positif itu berarti jumlah positifnya lebih banyak. jumlah positifnya ya lebih banyak ya atau protonnya. Terus Kalau negatif itu kalau ini elektronnya lebih banyak. elektronnya lebih banyak. Apakah kalian setuju atau punya pendapat lain? Setuju. Seperti itu ya. Ya. Ini juga kita sudah belajar. Nah, selanjutnya kalian tahu ini gambar apa? Oh, iya, BTS. Ada yang suka BTS? Apa yang membuat suka BTS? Kenapa? Imut? Hah? Ganteng. Iya. Karena bisa nyanyi. Iya. Nah, kalian lihat ada yang aneh nggak di gambar itu? Rambutnya berdiri. Nah, apa yang membuat rambutnya berdiri? Ada arus listriknya. Wow, itu menakutkan apa enggak itu ada arus listriknya? Enggak ya? Ya, nah itu. Nah, kita akan belajar tentang listrik statis. Yang pertama tentang apa itu listrik statis. Ada yang mau membantu membacakan yang tadi belum bersuara? Silakan bersuara sekarang. Siapa? Ya. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Muatan listrik ini biasanya muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain, sehingga benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Listrik statis terjadi akibat gesekan, kontak, atau induksi antara dua benda. Ya, terima kasih ya. Jadi listrik statis ini terjadi karena ada perpindahan elektron. Kenapa elektron itu bisa berpindah? Bisa karena apa itu? Gesekan, kontak, atau induksi antara dua benda. Nah, kalian sudah pernah praktek ini? Apa yang sudah pernah kalian praktekkan apa? Balon dengan rambut pernah? Ya, mungkin tidak pas di sekolah ya, di rumah. Terus gimana? Ya. Oh ya. Terus apa lagi yang sudah pernah? Sudah. Penggaris sama kertas. Sudah pernah belum? Ya. Nah, mengapa penggaris atau balon atau sisir yang digosok-gosokkan di rambut bisa menarik serpihan kertas? Kenapa? Ya, inilah yang akan kita pelajari. Kita akan menyelidiki ini. Nah, kita akan menggunakan media pembelajaran Google Site. Kalian bisa ketik di Chrome-nya https://bit.ly/MPI listrik statis. Kalian ketik, lalu kalian akan berada di Google Site ini. Nah, kalian akan berada di Google Site ini. Sudah? Ya. Karena kita di pertemuan pertama, kalian klik di pertemuan pertama. Nah, ini. Sebelum Bu Desi buka video ini, ya, Bu Desi sampaikan penilaian hari ini yang pertama adalah penilaian praktikum. Nanti kalian akan praktikum. Yang pertama adalah praktikum langsung. Yang kedua adalah praktikum virtual.
menggunakan PET simulation. Ya, praktikum itu nanti akan dinilai. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya akan menilai kalian dan teman-teman kalian. Ya. Lalu Bu Desi juga akan menilai hasil dari LKPD kalian. Termasuk Bu Desi juga akan menilai keaktifan kalian yang presentasi maupun yang bertanya atau yang menanggapi. Jadi semua akan mendapat nilai. Siap? Ya. Nah, LKPD-nya ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti ini sudah kelompok dari pertemuan sebelumnya, kita sudah membentuk kelompok ini ya. Ya. Nah, nanti kalian bisa berbagi tugas dengan teman sekelompoknya. Yang pertama, kalian akan praktikum ya, itu ada alatnya. Kalian boleh memilih mau menggunakan pipa PVC, penggaris atau balon juga bisa untuk praktikum listrik statis. Yang kedua, kita lihat di sini. Nah, yang kedua ini, ini adalah praktikum virtual menggunakan PET simulation. Ya. Lalu di bawahnya, di sini ada referensi manfaat dan bahaya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugas kalian yang ketiga, menyelidiki apa manfaat listrik statis, apa bahayanya, dan tips mengatasi bahaya listrik statis. Siap? Nanti kalian bisa berbagi tugas dalam satu kelompok. Walaupun berbagi tugas, setelah kalian selesai mengerjakan tugas, kalian menceritakan sama teman satu kelompoknya ya. Jadi supaya teman satu kelompoknya sama-sama mengetahui seluruh tugas satu kelompok. Siap? Nah, sekarang kita akan menonton video dulu. Di kelompok kalian ada, tapi biar kita bersama-sama bisa menonton dari sini. Ini nanti yang akan kalian pilih salah satu prakteknya.
tampilannya. Oh itu. Oh ya. Ya, oke. Nanti saat anak-anak ngakses Google Set sambil disorot ya. Ini awas. Ya, gimana? Menakjubkan ya. Nah, baik, sudah siap untuk belajar? Ya, silakan kalian sudah mulai mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Jadi ada LKPD, di sini ada tugas 1, 2, 3 dan ada penilaian ketua kelompok terhadap teman sekelompoknya termasuk dirinya sendiri. Waktunya berapa? 20 menit cukup? Ya, Bu Desi timer dari sekarang 20 menit itu alat-alat prakteknya bagi yang bertugas di praktek 1. Yang virtual berarti kalian langsung bisa klik di sini di Chromebook kalian masing-masing, di Google Chat, di Google Site kalian tinggal klik. Lalu yang ketiga, yang mencari bahaya dan manfaat ada di bawahnya. Kalian juga bisa klik satu persatu. Di situ ada beberapa referensi. Kalian boleh memilih 1 atau 2 saja, tidak harus semuanya. Bu Desi timer 20 menit dari sekarang. Ted, ya silakan dikerjakan. Yang mengerjakan tugas 1, ya silakan pilih. Itu yang mau niup balon juga butuh waktu untuk meniup balonnya ya. Ya, silakan. Yuk. Kalau kalian mau yang pakai ini, nah itu apa talinya di situ, ini pipa PVC-nya ya. Tadi kan ada toh apa balon tuh, nah, ini coplok ya itu. Ya silakan. Pakai tisu ini atau
Kalau ini tapi kebetulan tisunya lembut ya. Pakai ini lebih itu cecekannya lebih besar. Ini mati yuk. Susah. Kan ada 3 tugas ya, kalian bagi tugas sudah. Yang tugas 2 siapa yang ngerjain? Iya, itu harusnya lebih besar lagi. Tugas 2 siapa? Tugas 2. Yang tugas 3, ini tugas 2 sama 3 di sini. Ya, kalian berbagi tugas ya. Oh iya, pakai tisu coba ya. Kenapa kira-kira kok belum bisa naik? Kurang tipis ya. Jika ada yang belum berhasil, kalian juga boleh searching kenapa belum berhasil. Nah itu bisa ya. Ya, selamat. Ya, yang lain. Oh coba itu ya, meniup balon ya. Ya, oke. Ya, pakai tisu juga bisa, tapi tipis-tipis. Iya. Saat gosok-gosok, jangan sampai kalau gosok kalian pegang tisu ya, supaya elektronnya nggak berpindah ke tangan kalian. Dipegang gimana? Nggak bisa kan balon fight kan ada apa ya tadi? Ini apa? Ini yang apa? Misalnya pakai tisu balon fight ya. Nah ini kan berarti ini harus diikat tali. Iya. Jadi kalau kalian pegang, si elektronnya ini akan berpindah ke tangan kalian. Jadi nggak boleh ini talinya. Nah, ini. Ya Bu. Iya ini. Jadi memang kalian harus mengurangi kontak dengan balon. Nanti bisa dipegang pakai tisu, terus kosok-kosok. Kosok-kosoknya sini. Nah nanti itu ya. Zara ini pakai tisu, kamu megangnya pakai tisu. Enggak, kalau itu enggak pakai tisu bisa. Iya kan? Nah gitu. Ini yang takutnya kena. Oh, Iya. Kalau ini satu itu bisa nggak sih Bu? Satu benang. Nah bisa satu aja misalnya sama ini bisa dideketin coba. Nah, satu aja. Tapi udah dikosok-kosok belum? Udah dikosok-kosok belum? Iya coba nih. Apa ininya? Ya itu yang dikosok. Nah itu bisa. Tuh berhasil ya kan? Tuh bagaimana kalau 2 balon? Kamu balonnya taruh di sebelah sana kayak yang tadi itu. Coba ya, ya bener. Iya wis, keren. Ya, oke, yuk dikerjakan tugasnya. Ya. Boleh. Ya, bisa ya. Belum buka yang ini. Ya. Ini yang apa? Kalian? Yang ngerjain itunya. Yang ketiga. Ya. Oh iya, ya, yuk silakan. Yang tugas 1 udah. Ya, iya bisa ya. Ini juga gimana? Bisa ya? Ya, agak dekat coba. Nah, berarti nggak boleh nempel. Kalau nempel nanti dia udah elektronnya berpindah. Coba dikosok lagi. Tadi kan bisa kan? Ya, kosok lagi ya. Kosok lagi terus nanti kamu bisa. Iya, coba nanti siapa yang bisa. Jangan dipegang ya balonnya ya. Balonnya jangan dipegang. Nah. Ya, dia ngikuti ya. Dikosok-kosok lagi berarti ya. Itu. Ya. Terasa berat kok ya saat dipegang ya. Dia akan terasa berat. Beda. Gimana? Ini yang apa? Kalian sudah belum?
Bisa. Tadi yang ini. Sudah belum? Sudah. Bisa. Oh iya, sudah di-tag sama Mas Afif. Oh iya. Yang kalian udah tadi ya? Ya, udah. Yo. Yang pet simulation siapa? Yang ngerjain pet simulation? Yang pet simulation yang ngerjain? Yang ngerjain pet simulation? Ya. Coba silakan. Coba dilihat petunjuknya. Amati muatan yang ada pada Kamu ini yang pet simulation siapa? Yang tugas kedua. Yang tugas kedua. Coba lihat. Itu di situ ada tugas yang kedua. Yang ini siapa? Iya. itu gimana sih Bu? Nah ini ada petunjuknya. Itu ada petunjuknya. Nih kamu ngikuti petunjuk ini untuk ngerjakan ini. Gosok gini bukan Bu? Iya. Ya tapi jangan dihabiskan satu balon ya karena ada 2 balon. Kalau dihabiskan nanti balon satunya nggak dapet. Iya. Dah, yo. Siapa ini yang pet simulation? Ya, sudah coba coba ini. Pertama gimana pertama? Ya. Ini kan balon balon satu jenis motor listrik belum digosok. Ya. Berarti masih netral. Ya. Terus yang balon hijau Ya. sebelum digosok Ya. sama juga netral. Ya. Jenis muatan listrik benda setelah digosok jadinya Berarti digosok dulu. Oh ya. negatif. Ya. Hijau Jangan. udah digosok jadi Terus? balon hijau juga Ya. negatif juga. Ya. Terus? Terus Terus? hasil pengamatan interaksi muatan listrik terlakukan setelah balon digosok dengan kayu wol. Balon didekatkan ke dinding. Ya. Jadinya balon di dinding. Jadinya negatif itu menjauh. Iya. Yang negatif Kenapa nih balonnya malah larinya ke sini? Kenapa tuh? Kenapa? Si balon tadi ya ini nempel ke sini. Coba kalau di tengah. Ya. karena Nah, kenapa itu dia mau ke sini? Kenapa nih? Kita lihat adanya nih. Nih ini kan. Kenapa ini? Lari ke sini. Karena dia dia tarik menarik dengan sisi ini positif. dengan ini ya yang baju wol ya. Nah kalau sesama balon ini gimana nih? Dia bisa nggak dia coba yang satu pegang ini satu pegang ini bisa nggak dideketin itu balon? Bisa dia menjauh saling ini. Kenapa menjauh? Karena Oh ya, yuk, diselesaikan ya. iya Bu. Ya diskusinya. Ini udah sampai mana? Ibu lagi nyoba yang virtual masih lagi. Oh yang pet simulation masih login. Yang tugas 1 udah. Wah ini ya. Ya kalau yang tugas 3 siapa yang ngerjain? Kita. Ya coba mana? Yang tugas tugas 3 berarti gimana? Mencari Manfaat dan daya listrik. iya. Dan Solusinya. iya, coba berarti kalian cari referensi yang mana di Google Site-nya? Yang di Google Site tadi, yang di Google Site ini. Nah, turun. Nah, ini ada beberapa referensi. Kalian bisa klik salah satu untuk membaca. Nah, silakan. Ya, kalian bisa mencari jawabannya di situ. Ada beberapa referensi. Kalian boleh memilih 1 atau 2 atau mau semua boleh, terserah kalian. Nanti akan saling melengkapi dengan kelompok yang lain.
gitu ya. Ya, semangat. Yang kelompok 4 sudah sampai mana? Sudah nyoba tadi, udah bisa ya? Ya, yang ini yang manfaat dan bahaya. Yang simulation, ini lagi coba. Ya. Gimana? Tadi udah bisa. Ini? Kalau itu maksudnya gimana Bu? Prosedur itu apa? Prosedur tadi, cara kalian praktikum ini, iya betul. Caranya gimana? Ya. Kamu ngerjain tugas yang mana? Ya berarti kamu berdua deketan, jangan jauh-jauh. Digeser ke sana nih, nah sini. Jadi diskusi ya. Kamu yang mana? Yang pet simulation? Oh iya, yuk. Lah mana? Berarti lembarnya mana yang pet simulation? Nah itu, yuk diisi. Nah diisi. Yang ketiga siapa? Yang ngerjain yang ketiga? Yang manfaat dan bahaya. Itu. Mana tadi Ini yang satu ini. Oh ini 3. Kamu yang 2 ya? Ya. Tadi bisa ya, bisa gerak. Waktunya kurang 6 menit lagi ya? Siap. Kalau sudah, kalian saling menjelaskan ya, saling mendiskusikan. Kan tadi sudah berbagi tugas kan? Kalian saling diskusi, jadi nanti tahu betul jawaban dari pekerjaan kalian. Ya. Nanti juga termasuk persiapan yang presentasi ke depan. Oke, kita diskusi. Ya, 6 menit lagi. Sambil latihan presentasi berarti ya. Siapa yang mau presentasi yang tugas pertama? Tadi tugas pertama ya kelompok 3 ya. Yang presentasi tugas kedua kelompok 1 ya. Yang presentasi tugas 3 ya. Oke, berarti kalau kelompok 4 nanti bisa menanggapi ya. Nanti juga akan mendapat nilai dari menanggapi presentasi teman kalian. Termasuk bertanya dapat nilai, menjawab juga dapat nilai, gitu ya. Ya. Yuk persiapan untuk presentasi. Ya, kalian silakan saling komunikasi, berdiskusi dengan temannya untuk persiapan presentasi. Ya. Lima menit lagi. Penggunaan bahan pakaian alami. Bahan pakaian alami. Tulis dong untuk mengantisipasi. Untuk mengantisipasi. Oke. Untuk mengantisipasi bahaya. Penggunaan bahan pakaian alami, terus menjaga kelembapan ruangan, menjaga kelembapan ruangan, terus kemudian menggunakan alat tulis. Menggunakan alat pelindung diri. Menggunakan alat pelindung diri. Terus dan ini untuk mengantisipasi
antisipasi mengantisipasi bahaya listrik statis. Bahaya listrik. Sudah lah. Mungkin ya. Selesai. Coba cari di YouTube bahaya listrik statis. Oke, kita cari ya bahaya listrik. Bahaya listrik statis. Kayaknya aku mau ini deh. Mau lihat kan di TikTok nih. Kayaknya aku mau lihat ini dulu deh, kayak percobaan gitu. Oh, iya, Kalian iya. lihat aja ya, kita bagi kelompok. Kok nggak ada suaranya sih? Di mana? Lihat nih, magic kali. Apakah sudah selesai? Nah, tadi habis di mana? Ya. Satu menit lagi. Gimana, bisa dikerjakan ya? Ini tetap ada nilainya. Kenapa? Pulpennya nggak ada. Jangan lupa teman sekelompoknya tadi ya yang menjadi ketua tim menilai teman. Ya. Iya, tadi berarti yang tugas 1. Tapi nanti tetap semua LKPD dikumpulkan dinilai. Waktunya habis. Ya. Sudah selesai? Nah, sebelum kita presentasi, ya, kita lihat nih di Google Site kalian ada ice breaking. Bentar ya, kita klik, kita mau ice breaking dulu. Ada iklannya. Bentar. Kalian pilih mau yang aram sam-sam atau satunya lagi. Nah, ini senam otak, mau yang mana? Aram sam-sam ya. Jadi sebelum presentasi ya, biar kita kembali fokus, silakan semua berdiri dulu. Silakan semua berdiri, geser. Kita mau aram sam-sam sama-sama. Siap ya? Ya, boleh kalau sambil mau menyanyi. Yuk. Ya, yuk.
siap untuk presentasi? Sudah fokus? Ya, yuk silakan. Siapa tadi yang mau presentasi tugas yang pertama? Silakan. Siapa tadi? Kelompok mana ya tadi ya? Kelompok 3 ya? Oke, silakan. Yuk semua maju ya. Presentasinya suaranya yang keras dan semangat ya. Siapa yang mau presentasi? Siapa? Teman-teman yang lain bisa menanggapi ya. Boleh bertanya. Karena tidak sama. Masih beda ya. Ada yang nanti cerita sudah kalian sama atau berbeda hasilnya dengan yang balon. Ini bareng semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kita yang pertama, dimulai dari Delisa. Ini pertama kan? Jadi kita melakukan pengamatan sama balon dan tisu. Jadi yang pertama ada prosedurnya. Prosedurnya itu kita menyiapkan alat dan bahannya. Bahannya itu balon sama tisu yang dipotong kecil-kecil sama kain. Terus balon ditiup, habis itu diikat gunain tali, terus digosokin ke kain tapi nggak boleh kena tangan. Nah setelah itu kan tadi kita ada motong-motong tisu, tisunya taruh di bawah di meja, terus yang balon tadi digosok-gosok ke kain, diarahin lah itu ke tisunya. Nanti kalau misalnya ada arus listrik statisnya nih, tisunya bakal keangkat sama balonnya karena balonnya kan digosok-gosok sama kain. Terus kaitan fenomena percobaan yang dilakukan dengan listrik statis tuh karena dengan adanya listrik statis yang muncul, kertas jadi bisa nempel ke balon atau naik-naik gitu. Tuh, terus selanjutnya tugas Yang kedua, bagaimana muatan tugas yang kedua itu praktikum virtual. Itu dipraktikin di situ, Bu. Yang kamu tugas Yang ini. Oh, itu berarti kelompok yang lain aja. Nah ini yang dulu, yang tugas pertama dulu. Kan tadi kayaknya beda-beda ya. Nah yang lain gimana nih? Mungkin bisa bercerita atau mau tanya atau gimana? ada yang mau tanya, cerita. Ada yang mau tanya. Iya. Kesusahannya waktu praktek itu apa? Nih kadang tuh balonnya tuh kena tangan gitu loh. Jadi di atas kan ini ada talinya. Itu harus dipegang pakai tisu biar gak kena tangan. Nah kalau kena tangan nanti elektronnya tuh pindah ke tangan kita. Jadi kertasnya, tisunya gak mau nempel ke balon gitu. Jadi susahnya itu gak boleh kena tangan, gak boleh kena benda lain. Harus pinter-pinter meganginnya gitu. Ada lagi? Itu kalau itu balon itu? Iya diikat di atasnya kayak lagi. Ya digantung gitu, digantung. Tuh. Ada lagi gak? Sudah cukup atau lagi? Sudah cukup? Udah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kayaknya kan beda-beda ya praktek yang pertama. Coba kalau kelompok 1 ya, kita dengar kelompok 1 tadi prakteknya seperti apa, berhasil atau tidak, silakan. Ya, di sini aja dah. Kayak kita tadi percobaan kertas ajaib. Terus tadi berhasil tapi tisunya benar-benar harus kecil-kecil banget. Terus penggarisnya harus digosokin terus pokoknya sampai bisa keangkat tisunya. Itu berhasil. Nah, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kenapa isunya banget? Soalnya kegedean. Kalau nggak kecil-kecil kegedean. Bisa ada isunya kecil, makin bisa diangkat. Ya. Ya, ya.
gimana? Silakan. Cerita ke temennya, kan beda-beda tadi prakteknya. Kalian tadi prakteknya apa? Kita Iya. Jadi itu kita mencoba sedotan ajaib. Nah, bahan-bahannya itu ada botol minum, sama 2 sedotan, sama tisu atau kain. Nah, jadi Iya. jadi kan satu sedotannya itu dikasih atas botolnya. Nah, terus satunya lagi tuh digosok pakai kain atau tisu. Nah, itu sampai bener-bener udah merasa panas banget dan itu langsung diterapin. Nah, kalau misalnya sedotan yang di atas botol itu bisa bergerak, berarti itu berhasil. Gitu. Tadi berhasil nggak? Berhasil. Apa tipsnya supaya berhasil? Sedotannya itu harus digosok yang kuat biar Kalau ternyata kalau nggak kuat tadi, nggak akan berhasil, nggak akan bisa bergerak. udah ya. Sudah, udah. Kalau tidak mau langsung lagi. Iya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Sudah. Ya, coba Oke. sekarang yang kelompok 4 nih. Coba cerita tadi prakteknya. Nah, tadi kita praktek percobaan balon fake. Nah, di situ tuh kita kan harusnya pakai kain ya. Tapi kita pakai tisu. Nah, habis itu kita meniup 2 balon ini terus ditali gitu kan. Nah, habis itu kita biar lebih maksimal gitu kita gosoknya pakai kerudung kita. Nah, habis itu ditaruh di samping balon ini berhasil. Gitu ya. Jadi kelompok ini Angkat. 2 balon terus pakai pipa PVC di tengah setelah digosok-gosok ya. Nah, terus ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya nggak? Itu kan semangatnya kayak gitu dulu habis Ini gosoknya kita harus lama. harus lama terus ini tuh panas tahu kalau dipegang kayak Ini gini. balonnya nggak boleh nempel sama Bentuknya pakai kerudung atau kain biasa? Kain, sebenarnya kain. Cuma kan kalau tisu kan kalau digosok kayak gini kan cepet robek mungkin ya. Jadinya kita pakai kain kerudung. Itu udah kita berhasil, Bu. Oke, selamat ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, ternyata berhasil semua ya. Walaupun tadi tetap ada pengalaman nggak berhasilnya juga ya. Nggak apa-apa. Itu tadi kalian bisa mengambil kesimpulan kan, kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil. Oke, selanjutnya yang tugas kedua, yang praktikum virtual, pet simulation. Kelompok 1 ya, silakan. Nah, kalian, sebentar. Ini internetnya kok nggak connect ya? Kita cek dulu nih internetnya, karena harus connect internet ya. Tapi sebenarnya kalian bisa tidak connect internet dengan di download. Kalau di download bisa. Nah, ini sudah connect internet. Nah, silakan. Siapa yang presentasi? Siapa yang jadi operator dan siapa yang presentasi? Teman-teman yang lain nanti bisa menanggapi ya pertanyaannya. Jawabannya berbeda. Silakan. buka dulu. Gitu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di simulasi virtual. Tugas 2, praktikum virtual. Tabel pertama, hasil pengamatan jenis muatan listrik. Balon 1 warna kuning, jenis muatan listrik benda sebelum digosok netral. Yang kedua, jenis muatan listrik benda setelah digosok akan bermuatan listrik statis dan balon menjadi bermuatan negatif. Yang kedua, balon berwarna hijau. Jenis muatan listrik benda sebelum digosok netral. Jenis muatan listrik benda setelah digosok akan bermuatan listrik statis dan balon menjadi bermuatan negatif. Tabel yang kedua, hasil pengamatan interaksi muatan listrik. Yang pertama, balon didekatkan ke dinding.
Menempel pada dinding karena adanya gaya tariknya. Yang kedua, balon didekatkan ke balon lainnya akan menjauh. Yang ketiga, balon didekatkan ke baju wol akan menempel atau saling tarik menarik karena bermuatan negatif akan menarik muatan positif. 1. Apakah perbedaan yang terjadi ketika balon yang tidak digosok dengan baju wol dan balon yang sudah digosok dengan baju wol didekatkan pada dinding? Ketika belum digosok, tidak terjadi perubahan yang signifikan karena balon memiliki muatan listrik yang sebanding. Ketika sudah digosok, elektron dari baju wol akan dipindahkan ke balon menyebabkan balon menjadi bermuatan negatif dan baju wol akan bermuatan positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Yuk, tanya dulu. Apa pertanyaannya? Tadi kenapa balon hijau sama balon kuning kalau misalnya udah sama-sama ada elektronnya menjauh nolak? Karena mereka muatannya sama, jadi mereka nggak mau barengan gitu. Iya. Kalau misalnya muatannya beda, mereka bakal ngedeket, kalau nggak tarik menarik. Tapi kalau sama mereka bakal menjauh kalau menolak. Kalau muatannya sama, Menolak. akan tetap menolak. Ya. Terus kalau muatannya berbeda jenisnya, Akan saling tarik menarik. akan saling. Tarik menarik. Ya. Yang lain ada pertanyaan apa? Ya, ini. Kelompoknya pertanyaan apa? Apakah sudah sama jawabannya? Kelompok berapa juga ya? Berapa dulu pertanyaan? Jawabannya sama? Sama. Ya. Sudah? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah belajar tentang listrik statis ya. Tadi berarti apa saja? Ini belum yang ketiga ya? Ini baru 2? Oh iya, nanti Bu Desi simpan di akhir. Berarti sekarang yang ketiga tentang bahaya manfaat listrik statis ya, dan tips mengantisipasi bahaya listrik statis. Tadi kelompok mana yang mau maju? Iya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang presentasi, gantian atau gimana? Suaranya yang keras ya, biar teman-teman bisa mendengar. Teman-teman yang lain nanti bisa menanggapi, bertanya dan menjawab ya. Siap? Ya. Kalau dia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas ketiga. Pertanyaan adalah, jelaskan manfaat dan bahaya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan analisislah solusi untuk mengantisipasi bahaya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya meliputi penggunaan dalam printer, laser, dan penyemprotan cat. Sementara bahayanya termasuk sengatan listrik, kerusakan komponen elektronik, dan potensi kebakaran. Mengantisipasikan untuk mengantisipasi bahaya listrik statis yaitu adalah penggunaan bahan pakaian alami, menjaga kelembapan ruangan, dan menggunakan alat pelindung diri. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau melengkapi untuk manfaat tadi apa aja tadi? Manfaatnya meliputi penggunaan dalam printer laser dan penyemprotan cat, sementara bahayanya Print laser, penyemprotan cat. penyemprotan cat. Coba manfaat dulu. Ada yang mau menambahkan selain printer laser ya, print laser dan penyemprotan cat pada mobil, ada yang lain?
penyimpanan data. Ya. Oke. Ada lagi? Alat pengendali polusi udara di pabrik. Pengendali polusi udara di pabrik. Ya. Ada lagi? Apa? Penangkap debu dan asap. Ya. Ada lagi? Sudah. Nah, terus tadi bahayanya apa tadi bahayanya? Bahayanya sengatan listrik, kerusakan komponen elektronik, dan potensi kebakaran. Ya. Ada yang mau nambahin? Bahayanya listrik statis, sengatan listrik, potensi kebakaran, satunya Kerusakan komponen elektronik. kerusakan komponen elektronik. Ada yang mau nambahin atau sama? Ya? Bahayanya kan yang Yang bahayanya. kejutan listrik ringan. Kejutan listrik ringan. Ya. Nanti apa? Kaget dulu ya? Ya, bisa terjadi saat menyentuh benda logam setelah akumulasi muatan, misalnya setelah berjalan di jalan. Oke. Ada lagi? Bahayanya? Sudah. Nah, terus selanjutnya tips ya mengatasi bahaya listrik statis tadi apa? Penggunaan bahan pakaian yang alami, menjaga kelembapan ruangan, dan menggunakan alat pelindung diri. Ada yang mau nambahin? Sama. Ada yang mau nambahin? Sama sudah. Sama. Ada pertanyaan? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penilaiannya juga sudah dituliskan tadi? Menilai teman? Sudah? Sudah? Ya. Kelompok ini juga sudah ya penilaian pada teman? Ya. Bentar. Nah, sebenarnya di sini ya ada materi yang Bu Desi siapkan, tapi karena waktunya sudah habis, kalian bisa mengakses di waktu yang lainnya supaya kalian lebih memahami tentang listrik statis. Ya. Jadi kalian bisa mengingat kembali. Lalu juga ada kuisis. Nah, ini bisa kita kerjakan di lain waktu. Berarti hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, tadi tentang pengertian listrik statis, manfaat listrik statis, terus bahaya listrik statis, terus cara mengatasi listrik statis. Nah, coba tadi yang tentang listrik statis, apa itu listrik statis? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa itu listrik statis? Tunjuk jari, ya? Oh, enggak tadi persis. Apa tadi itu ya? Listrik statis, ya? Apa? Ya, ya. Statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Ya. Muatan listrik ini biasanya muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Ya. Sehingga benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Listrik statis terjadi akibat gesekan kontak atau induksi pada benda. Ya, ya. Listrik statis karena ada muatan elektron. Tadi karena bisa gesekan, bisa karena induksi atau sentuh gitu ya. Ya, terus tadi kita belajar apa lagi selain pengertian listrik statis? Manfaat listrik statis. Apa itu manfaatnya? Ada yang mau tunjuk jari? Manfaat listrik statis apa? Siapa? Tunjuk jari manfaat listrik statis apa tadi? Ini sebagai alat print. Sebagai alat print laser itu. Ya, terus apa lagi? Sebagai alat mengendali polusi udara di pabrik. Pengendali polusi udara di pabrik. Apa lagi? Aplikasi Penyimpanan data. aplikasi cek semprot. Aplikasi cat semprot. Ya. Terus apa lagi? Sudah? Nah, kalau bahayanya tadi apa ya? Sengatan listrik. Kerusakan komponen elektronik. Kerusakan komponen elektronik. Potensi kebakaran. Ada lagi? Sudah? Ya. Terus tips mengatasi bahaya listrik statis.
Apa tipsnya? Penggunaan bahan pakaian alami, Ya, menjaga kelembapan ruangan, menggunakan alat pelindung. ya, baik. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang listrik statis ya, dari pengertian listrik statis. Terus kita belajar manfaat ya, manfaat listrik statis. Terus apa lagi? Bahaya ya, bahaya listrik statis. Ya. Cara mengatasi bahaya listrik statis. Apakah kalian sudah paham semua ini tadi? Sudah. Ya. Baik. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Pembelajarannya bagaimana? Seru. Mudah dipahami. Terus? Lebih tahu listrik statis. Terus? Ya, belajar sambil praktek. Ya. Lalu? Menambah pengetahuan. Ya. Nah, setelah kalian belajar listrik statis, berarti apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Apa? Kalian sudah belajar nih tentang listrik statis ya. Ini masih pertemuan pertama tentang fenomena listrik statis sehari-hari. Kira-kira apa yang Memanfaatkan Ya. listrik statis dengan baik di kehidupan sehari-hari. Iya, memanfaatkan listrik statis dengan baik di kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Menghindari bahayanya. Bagaimana caranya? Seperti pakai kain lembapan, Menjaga kelembapan. pakai yang bahannya alami. Pakai bahan alami ya, yang bukan sintetis. Ya, terus ada lagi? Menggunakan alat pelindung diri ya, supaya Tidak terkena listrik statis. iya, tidak terkena listrik statis ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, kalian pintar-pintar ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Terus yang ketiga kita akan belajar tentang proses terjadinya petir. Kita tadi belum membahas tentang petir ya. Petir itu juga termasuk fenomena sehari-hari listrik statis. Ada yang takut dengan petir? Weh, nangis. Gimana takutnya? Nah, tapi apakah kita bisa menghilangkan petir gitu? Ya, bisanya apa? Ya, berhati-hati berlindung. Nah, itu nanti di pertemuan ketiga ya kita akan belajar itu. Baik ya, terima kasih Bu Desi. Ambil dulu LKPD-nya ya. Sama penilaian teman sebaya udah? Ya, nih. Yang sini. Kita nggak ada nilai teman sebaya. Oh, tadi. Oh iya. Oh ini. Oh iya yang ini. Di sini ya. Nanti ditulis dulu. Yang sini mana? Ya. Ini halaman 1. Oh ya ini penilaian. Ya oke. Ditulis ya di bawahnya. Di bawah. Iya, ditulis. Iya. Ditulis pakai pulpen. Ini udah, Bu. Oh, itu pulpen toh. Oh, iya pulpennya cantik sekali. Ya. Sudah? Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Ya, terima kasih kalian sudah bersemangat hari ini. Setelah ini berarti pulang kalian bisa istirahat. Nanti sholat asar setelah itu Tafid. Oh, AMT Tafid. Iya. Semangat, keren. Yuk silakan salah satu bisa pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Chromebooknya disadon, disimpan di lemari.